Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yakni interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini kita akan membahas tentang pengertian, kemudian kita akan membahas aspek-aspek interaksi sosial, kemudian kita akan membahas tentang faktor dan lalu bentuk-bentuk interaksi sosial. Ini materi yang saya kira cukup panjang untuk kita bahas, dan semoga untuk pertemuan satu sesi ini bisa kita tuntaskan. Mari kita simak materi ini. Kita akan membahas tentang, pertama dulu, definisi interaksi sosial. Nah, kita akan mengambil satu pemikiran ya tentang interaksi sosial itu dari tokoh. Misalnya interaksi sosial itu merupakan hubungan antar individu dengan individu yang lain. Nah, jadi ini berhubungan di sini, dan kemudian individu yang ini berhubungan juga dengan yang lain. Nah, interaksi sosial antara individu dengan satu kelompok ini bisa kita lihat misalnya dengan contoh perkuliahan. Saya sebagai seorang dosen dan menyampaikan materi kepada kalian, dan kalian memberikan feedback misalnya dengan jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan. Kemudian interaksi sosial juga bisa terjadi misalnya antara individu dengan satu individu yang lain. Nah, jadi dua orang teman yang saling bersahabat juga interaksi sosial. Kemudian interaksi sosial bisa juga terjadi antar kelompok ya, antar kelompok dalam antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, ini akan terjadi interaksi sosial. Bagaimana contohnya? Contohnya ketika mahasiswa dalam perkuliahan diberikan tugas berkelompok dan mereka berdiskusi, maka terjadilah tanya jawab, saling mempresentasikan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, maka itu juga kita sebut sebagai interaksi sosial. Sehingga interaksi sosial adalah menurut Bahrawi tahun 2005, beliau mengumpulkan interaksi sosial adalah hubungan dinamis antara yang mempertemukan orang dengan orang, atau kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok. Sebagaimana ini bisa orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, atau orang dengan individu dengan individu. Bentuknya bentuknya bisa kerjasama, juga bentuknya bisa persaingan. Nah, ini kita tandai saja, kerjasama tanda plus, persaingan tanda silang misalnya, atau pertikaian. Jadi interaksi sosial bukan sesuatu yang bisa disebut selalu baik-baik saja. Nah, demikian juga Surjono Sukanto mengatakan interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis
hubungan dinamis antara perorangan, sudah saya sebutkan tadi, perorangan di sini. Kemudian hubungan antara orang dengan kelompok atau kelompok manusia dengan kelompok manusia. Nah, maka sudah saya sebutkan interaksi sosial tentunya kita hapus saja pinggir ini, merupakan hubungan timbal balik dari satu pihak dan diterima oleh pihak lain dan direspon oleh pihak lain. Makanya tadi dia bisa berwujud kerjasama, bisa berwujud persaingan, bisa berwujud pertikaian. Nah, ini yang dinamakan interaksi sosial. Nah, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi ini. Ada dua aspek interaksi sosial, aspek kontak sosial dan aspek komunikasi sosial. Bagaimana dua aspek ini kita jelaskan, yakni aspek kontak sosial dan aspek komunikasi. Mari kita lihat satu persatu. Nah, aspek kontak sosial merupakan terjadinya hubungan sosial antara individu dengan satu dan yang lain, bisa dalam bentuk misalnya dia senyum, bisa senyum, bisa dengan bentuk dua orang saling berjabat tangan. Nah, dua orang saling berjabat tangan. Kemudian bisa dengan ini yang kita lihat sebagai sesuatu yang positif, tapi interaksi sosial bisa juga dia menjadi sesuatu yang negatif. Misalnya adalah mengepalkan tangan. Nah, mengepalkan tangan. Tapi tentu saja ketika dia mengepalkan tangan, dia menunjukkan perasaan marah atau suatu persaingan. Jadi kita sebenarnya banyak melakukan interaksi sosial, baik dengan individu atau dengan kelompok, tetapi boleh jadi kita tidak mengetahui apa yang dinamakan interaksi sosial itu sendiri. Kita lanjutkan, interaksi sosial itu bisa dengan aspek komunikasi. Aspek komunikasi tentu saja bisa dilakukan melalui media. Ketika bicara komunikasi, dia ada media massa, televisi misalnya, kemudian radio, pemancar radio, kemudian telepon atau smartphone. Nah, komunikasi ini bisa satu arah, bisa dua arah, tergantung bagaimana medianya itu melakukan. Apabila misalnya ketika seseorang menggunakan Instagram, dia melakukan percakapan dengan followernya, maka dia bisa melakukan komunikasi satu arah, dia saja yang berbicara. Tapi bisa juga terjadi komunikasi satu arah tapi dengan respon yang terbatas. Misalnya followernya memberikan chat untuk menyampaikan komentar. Itu dua aspek dari aspek kontak dan aspek komunikasi. Oke, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Mahasiswa sekalian, apa yang menyebabkan terjadinya faktor dari interaksi sosial? Pertama, faktornya itu adalah jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang kedua adalah kepribadian. Nah, yang ketiga faktor kelompok. Nah, jadi kalau orang berada dalam satu kelompok ini, misalnya dia akan diikat dengan sebuah istilah
komunitas. Nah, komunitas ini biasanya memiliki istilah atau bahasa mereka sendiri yang tentu saja dipahami oleh mereka sendiri juga. Yang kedua adalah komunikasi sosial itu bisa terjadi karena status seseorang. Status seseorang, dia bisa persoalan status ekonomi, dia bisa bicara status pendidikan, dia bicara dengan status pekerjaan, atau juga hobi. Orang akan mencari koneksi-koneksi pribadi karena keterkaitan dengan status. Ketika ada satu kesamaan status, maka yang terjadi adalah mereka berada pada satu frekuensi dengan fokus yang sama. Bayangkan saja apabila dua orang bertemu tidak pada status yang sama, maka saya kira pembicaraan tidak akan berlangsung lama, atau orang akan sibuk dengan kesibukan masing-masing, atau ada isyarat dari tubuh berupa mengantuk. Nah, pembicaraan demikian akan menjadi nyambung apabila misalnya ketika seseorang senang memancing, maka bertemulah dia dengan sesama pemancing ikan. Apabila ada kelompok mahasiswa yang senang diskusi, maka bertemu dengan orang-orang yang suka berdiskusi, mereka akan kemudian menjadi suatu kelompok atau dengan kesamaan yang kegiatan-kegiatan kampus. Jadi ini antara komunitas ini tercipta karena adanya kesamaan status ini. Nah, dengan demikian komunitas tidak terbentuk dengan secara random, tetapi juga dia terbentuk karena ada kesamaan-kesamaan tersebut. Mahasiswa-mahasiswa sekalian, kita lihat materi selanjutnya adalah faktor lain menyebabkan interaksi adalah juga keluarga antara orang tua dan anak. Penting kemudian kita garis bawahi faktor pendidikan ini. Biasanya semakin tinggi pendidikan seseorang, dia akan memahami bagaimana cara berinteraksi dengan berbagai status yang berbeda. Oke, kita lanjutkan materi berikut ini. Mahasiswa sekalian, kita lihat apa bentuk dari interaksi sosial. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, pertama, bentuk interaksi sosial itu adalah misalnya adanya kerjasama antara kedua belah pihak. Nah, kerjasama ini adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan mereka saling membantu. Ini akan menarik karena ada faktor saling simbiosis mutualisme dalam kerjasama ini. Tetapi juga ada juga interaksi sosial karena adanya persaingan untuk mencapai misalnya satu tujuan tertentu. Nah, persaingan ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif apabila dilakukan untuk hal-hal yang bersifat positif. Persaingan misalnya untuk mencapai prestasi. Selama dua belah pihak ini berada pada jalur masing-masing. Artinya tidak ada upaya salah satu pihak menyingkirkan satu pihak sehingga pihak yang disingkirkan ini kemudian terbuang peluangnya untuk mencapai
satu tujuan. Nah, persaingan yang positif adalah membiarkan satu pihak dan pihak lain mencapai satu tujuan yang sama. Maka yang paling positif di sini adalah adanya keinginan untuk meningkatkan prestasi, tidak menurunkan, menjegal lawan. Kira demikian. Nah, selanjutnya ada persaingan, yakni adanya konflik. Kita lihat. Persaingan ketika terjadi konflik itu muncul dari pertentangan antara individu yang pertentangan antar individu, kemudian adanya upaya perlawanan antar kedua belah pihak. Nah, konflik ini bisa berdampak negatif jika dilakukan dengan menimbulkan korban dari salah satu pihak, seperti kata pepatah, menang jadi arang, kemudian kalah jadi abu. Konflik-konflik demikian bisa memiliki dampak positif karena dia dapat melonggarkan ikatan sosial yang selama ini tegang. Jadi saudara-saudara, dengan adanya konflik memang ada ketegangan, tetapi pasca konflik, jika itu bisa diuraikan menjadi sebuah rekonsiliasi sosial, maka ketegangan itu akan menjadi longgar, kemudian akan muncul keakraban kembali. Oke, kita lanjutkan materi berikut ini. Nah, kemudian ada yang namanya akomodasi. Akomodasi itu adalah suatu peristiwa ketika ada kedua belah pihak yang saling bertentangan tetapi dipertemukan oleh pihak ketiga, agar tentu saja kedua belah pihak ini mampu menjadi pihak yang bersama dengan keagrapan, karena apa yang menjadi keinginan mereka mampu diakomodir atau dimediasi oleh pihak yang berada di tengah-tengah ini. Mahasiswa sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Tentunya saya berharap umpan balik dari Anda, baik pertanyaan, komentar maupun sanggahan. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.